Halo teman-teman, di sini saya akan menampilkan cara untuk menghitung PPh pasal 21 bulanan untuk tahun 2023 pada pegawai tetap, yaitu Bapak Akbar Perdana. Jadi di sini ada soal di mana Bapak Akbar Perdana ini statusnya sebagai pegawai tetap dan statusnya itu menikah dengan anak satu. Baik, untuk sekarang yang kita perlu masukkan adalah gaji pokok sebulan, yaitu 9 juta. Oke, untuk tunjangan jabatannya yaitu 2 juta untuk Bapak Akbar Perdana. Tunjangan uang transportasi. Di sini di soal setiap pegawai menerima tunjangan uang transportasi sebesar 500.000. Kita tulis 500.000 untuk per bulan. Untuk premi asuransi kematian itu adalah 2% dari gaji pokok. Kita masukkan 2% dikali dengan gaji pokok. Dan untuk premi asuransi kecelakaan kerja adalah 4% kali gaji pokok. Oke, jumlah penghasilan bruto sebulan adalah, kita jumlahkan semuanya. Oke, kita dapatkan 12.040.000 untuk sebulan. Lalu kita kurangkan dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini maksimalnya untuk per bulan adalah, satu bulannya adalah 500.000 dan untuk 1 tahun adalah 6 juta. Kita kalikan dengan 5% dikalikan 5% dikalikan dengan 12.040.000 penghasilan brutonya. Oke, didapatkan 602.000, di mana di sini kan per bulannya itu maksimal 500. Dan di sini 602, berarti ini tidak boleh. Berarti ini kita tulis saja 500.000. Dan iuran pensiun atau THT atau JHT itu per bulannya adalah 3% dari gaji pokok. 3% dikalikan dengan 9 juta. Oke, kita masukkan dan kita jumlahkan untuk pengurangnya. Dapatkan 770.000. Lalu penghasilan neto yang 12.040.000 ini kita kurangkan dengan pengurangnya, yaitu ini didapatkan 11.270.000 untuk penghasilan neto 1 bulan. Nah, untuk penghasilan neto 1 tahun kita akan setahunkan dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 12, karena setahun itu ada 12 bulan. Dan total penghasilan neto setahun yaitu 135.240.000. Nah, sekarang kita akan menghitung wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk wajib pajak sendiri di sini Pak Akbar Perdana statusnya adalah menikah dengan satu anak. Berarti menikah dengan satu tanggungan. Dengan kata lain, untuk status PTKP-nya dari Pak Akbar Perdana adalah KA1, kawin dengan anak satu. Untuk wajib pajak sendiri itu PTKP-nya adalah 54 juta, dan untuk tambahan karena menikah itu 4.500.000. Lalu ada satu tanggungan, dimana per satu tanggungannya itu adalah 4.500.000, sehingga kita dapatkan total PTKP Bapak Akbar Perdana adalah 63 juta rupiah. Lalu kita kurangkan penghasilan neto, kita kurangkan dengan PTKP-nya, didapatkan penghasilan kena pajak yaitu 72.240.000. Oke, sekarang kita pakai tarif terbaru dalam menghitung PPh terutang, PPh 21 terutang. Jadi tarif 5% yang sekarang ini berlaku untuk penghasilan 0 sampai 60 juta, di mana yang tarif lama itu adalah 0 sampai 50 juta, sedangkan yang tarif terbaru itu adalah 5% dikalikan dengan penghasilan 0 sampai 60 juta. Berarti kita ini ada 72 juta, berarti kita ambil 60 jutanya. Oke, 60 jutanya kita ambil, 60 juta kita kalikan dengan 5% kali 5%, didapatkan 3 juta. Dan untuk sisanya yaitu kita kan 72.240. Tadi kan sudah kita ambil 60, berarti sisanya 72.240 dikurangi 60, itu kita kalikan dengan tarif yang kedua, lapisan kedua, yaitu 15%. 12.240 dikali dengan 15%. Nah, didapatkan 1.836.000, di mana jumlah PPh terutang untuk 1 tahun di sini kita jumlahkan. Dan PPh pasal 21 yang terutang setahun adalah 4836.000, sehingga untuk yang sebulannya tinggal kita bagi dengan 12. Sebulannya dapat 403.000. Oke, selesai untuk PPh terutang dari Tuan Akbar Perdana.
Baik teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan perhitungan PPh 21 yang terutang untuk wajib pajak pegawai tetap, yaitu Bapak Akbar Perdana. Sekarang kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk pegawai tetap juga dengan atas nama Tuan Wiryawan. Oke, Tuan Wiryawan di sini gaji pokoknya kita lihat di soal Wiryawan itu gaji pokoknya 5 juta, kita masukkan. Lalu untuk tunjangan jabatan di sini tidak ada, kita isi 0. Untuk tunjangan uang transportasi itu sama ya seperti Tuan Akbar Wijaya tadi, 2% dari gaji pokok. Kita kalikan 2% kali 5 juta. Oke. Untuk premi asuransi kematian, salah. Oke. Untuk tunjangan transportasinya ini sama dengan yang tadi itu 500.000. Jadi setiap pegawai itu mendapatkan uang transportasi, tunjangan transportasi itu senilai 500.000. Dan untuk yang 2% tadi ternyata itu di premi asuransinya. Premi asuransinya 2% dikalikan dengan gaji pokoknya 5 juta. Lalu untuk premi asuransi kecelakaan kerja itu tarifnya 4%, sama dengan 4% dikalikan dengan gaji pokok, sehingga jumlah penghasilan bruto sebulan kita jumlahkan. Oke, 5.800.000. Nah, sekarang kita akan mencari biaya jabatannya. Biaya jabatan tadi gimana? Kan itu 5% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Nah, biaya jabatannya itu maksimal untuk per bulannya 500.000 dan untuk per tahunnya berapa? 6 juta. Oke. Kita kalikan dengan 5%. 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang 5.800.000 tadi. Lalu kita dapatkan 290.000 dan iuran pensiun atau THT atau JHT-nya itu kita tadi tarifnya adalah 3%. 3% dikalikan dengan gaji pokok. Gaji pokoknya 5 juta yang atas tadi. Sehingga iuran pensiun atau THT JHT-nya itu 150.000. Lalu kita jumlahkan untuk pengurangnya sama seperti tadi, lalu kita kurangkan dengan yang atas 5.800.000 dikurangi dengan 440. Salah. Sama dengan 5.800 dikurangi 440. Oke, 5.360 ini adalah penghasilan neto sebulan. Setahunnya kita kalikan dengan 12 kali 12. Oke, didapatkan 64.320.000. Nah, di sini status dari Pak Wiryawan ini adalah tidak menikah dengan keponakan satu. Oke, kita masukkan untuk wajib pajak sendiri untuk mencari PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta, teman-teman, perlu diingat ya. Lalu untuk tambahan karena menikah, karena di sini Pak Wiryawan ini belum menikah, karena kita masukkan 0. Tanggungannya di sini dia hidup sama keponakannya satu, dan di sini keponakan satu ini tidak masuk ke tanggungan karena itu tidak termasuk keluarga yang sedarah dan semenda. Oke, kita isi 0. Total PKP-nya 54 juta. Oke. Kita kurangkan dengan total PTKP-nya ya tadi yang 54 juta. Lalu penghasilan neto kita kurangkan dengan PKP, kita dapatkan penghasilan neto kita kurangkan dengan PTKP kita dapatkan PKP-nya 10.320.000. Oke, kita isikan di sini 5% untuk 10.320.000. Oke. Sini totalnya adalah kalikan 5%, teman-teman. 516.000 ini untuk 1 tahun. Dan untuk per bulannya adalah kita bagi 516.000 bagi 12, 43.000. Oke, selesai untuk pegawai tetap atas nama Pak Wiryawan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 bulanan untuk tahun 2023 bagi wajib pajak Widayanti. Nah, Widayanti ini adalah seorang tenaga kerja lepas, di mana di setiap harinya itu per hari dia mendapatkan upah senilai 200.000 dan hari jumlah hari kerja sebulannya itu adalah 26 hari. Jadi kita masukkan upah sebulannya itu 26 hari dikali dengan 200.000. Didapatkan upah sebulan 5.200.000. Nah, ini kita setahunkan dengan cara kita kalikan dengan 12. Oke, dapat 62.400.
Untuk PTKP di sini statusnya Widayanti itu adalah TK1 teman-teman, jadi 54 juta. TK0 ya, TK0. Jadi PTKP-nya cuma 54 juta. Oke, sekarang PKP-nya kita kurangkan 62 juta 400 dikurangi 54 juta. Nah, karena di sini tidak ada pembulatan, jadi kita tulis 8 juta 400 saja. Untuk PPh pasal 21 terutang itu adalah kita masukkan saja untuk PKP-nya 8 juta 400. Nah, di sini karena status dari Widayanti ini tidak memiliki NPWP, maka kita tarifnya itu adalah di lebih besar 120%. Jadi ini kita kalikan 8.400.000 dikali dengan 5% dikali dengan 120%. Oke, kita dapatkan 504.000 untuk 1 tahun. Nah, untuk per bulannya tinggal kita bagi dengan 12. Oke, dapatkan 42.000 untuk per bulan.